أنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Untuk apa kita sholat? Menunaikan kewajiban semata? Atau lebih dari itu? Sesungguhnya, siapa yang membutuhkan sholat? Allah atau kita? Sholat merupakan hak Allah atas hambanya yang diciptakan tak lain untuk mengabdi kepadanya. Namun sesungguhnya, sholat bukan hanya bentuk ibadah, tak melulu sebagai sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan. Karena Allah Maha Kaya, sesungguhnya kitalah yang membutuhkan sholat untuk menghaturkan rasa syukur tak terputus atas nikmat yang Allah berikan. Namun sholat juga memiliki makna lain, di mana kita sebagai individu Islam menyatakan secara jelas identitas kehambaan sebagai makhluk yang tunduk kepada Allah di antara manusia dengan identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat adalah amalan ibadah yang akan pertama kali dihisab oleh Allah. Dengan demikian, tentu saja ibadah ini memegang peranan penting. Lalu seberapa yakin Anda bahwa Allah menerima sholat kita? Cukupkah amalan sholat kita? Khazanah, ensiklopedia Islam dunia kali ini akan menyajikan amalan penting yang menyempurnakan ibadah sholat kita. Semoga dapat dijadikan bahasan yang bermanfaat. Amin, amin, Allahumma amin. Hadits sahih riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmizi menyebutkan, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka beruntung dan selamatlah dia. Namun jika rusak, maka merugi dan celakalah dia. Jika dalam sholat wajibnya ada yang kurang, maka Rabb yang Maha Suci dan Maha Mulia berkata, lihatlah, apakah hambaku memiliki sholat sunnah? Jika ia memiliki sholat sunnah, maka sholat wajibnya disempurnakan oleh sholat sunnah tadi. Kemudian dihisaplah seluruh amalan wajibnya sebagaimana tadi. Ya, kita tidak pernah tahu apakah sholat fardu kita telah benar dan diterima oleh Allah. Namun Allah Ar-Rahman memberikan kesempatan bagi hambanya untuk menyempurnakannya dengan sholat sunnah. Terlebih lagi, bukankah kita yang membutuhkan sholat sebagai imbal balik atas anugerah tak terhenti dari Allah? Allah tak pernah menghitung berapa banyak oksigen yang telah kita hirup. Tak pernah menarik bayaran atas mata, telinga, atau mulut yang kita gunakan. Tak juga berhenti memberi nikmat rasa bahagia dan tawa. Lalu mengapa kita masih menimbang-nimbang untuk menambah sholat sunnah sebagai wujud syukur kita? Tak hanya sebagai penyempurna amalan wajib, namun sholat sunnah juga membawa peran penting dalam membuat rumah yang penuh dengan nikmat Allah, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jika salah seorang di antara kalian telah menunaikan sholat di masjidnya, maka hendaklah ia memberi jatah sholat bagi rumahnya, karena sesungguhnya Allah menjadikan cahaya dalam rumahnya melalui sholatnya. Jika sholat wajib hendaknya dilakukan di masjid, sebaliknya sholat sunnah dianjurkan untuk dikerjakan di rumah. Jika masjid telah mendapatkan keutamaan sholat, maka rumah adalah jatahnya sholat sunnah. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasul bersabda, jadikanlah tempat pelaksanaan sebagian sholatmu di rumah-rumah kalian, dan janganlah jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Kebaikan sholat akan menaungi sebuah rumah yang penghuninya secara rutin melaksanakan sholat. Rumahnya akan damai bercahaya, penuh dengan ridho Allah. Imam An-Nawawi menambahkan bahwa rumah akan terpenuhi dengan berkah dan rahmat Allah. Malaikat tidak segan untuk turun, sedang setan akan menjauh. Subhanallah. Ada dua macam sholat sunnah, muqayyad dan mutlak. Sholat sunnah muqayyad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dilakukan pada waktu tertentu atau pada keadaan tertentu, seperti sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang tidak terikat waktu, sebab tertentu, ataupun jumlah rakaat tertentu disebut sholat sunnah mutlak. Sholat ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, asal tidak dilakukan di waktu atau tempat yang dilarang untuk sholat.
Sholat sunnah muqayyad lebih utama tingkatannya daripada sholat sunnah mutlak. Tak perlu ragu bahwa sholat sunnah memiliki keutamaan tersendiri. Dari sekian banyak sholat sunnah, ada beberapa yang memiliki keutamaan lebih dari yang lainnya. Kenali lebih jauh dan genggam manfaatnya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, yakni mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 15 hingga 18. Banyak yang mengenal sholat witir sebagai sholat sunnah yang dilakukan dalam bulan puasa Ramadan. Namun sesungguhnya sholat witir adalah sholat sunnah yang bisa dilakukan setiap hari tanpa menunggu Ramadan tiba. Walaupun derajatnya sholat sunnah, namun sholat witir sangat ditekankan untuk dilakukan, atau sunnah mu'akkad. Rasul sendiri tidak pernah meninggalkan sholat sunnah ini walaupun sedang dalam perjalanan, berada di atas unta sekalipun. Sebagai sholat sunnah, witir melebihi keutamaan sholat sunnah lainnya. Sholat ini adalah penutup keseluruhan rangkaian sholat dalam sehari. Witir berarti ganjil, seperti sabda Rasul, sesungguhnya Allah itu witir dan menyukai yang witir, ganjil. Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan hadis ini sebagai keutamaan sholat witir dibanding sholat sunnah lainnya. Karena Allah itu witir atau esa dan mencintai orang-orang yang melakukan sholat witir, maka Allah mencintai pula segala apa yang menyelarasi sifat-sifatnya. Bahkan Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa siapa yang tak pernah melakukan sholat witir dan selalu meninggalkannya, jika ia ditunjuk sebagai saksi dalam satu perkara, maka kesaksiannya tertolak. Ya, sholat witir adalah salah satu sholat malam paling utama dan paling dicintai. Jumlah rokaat sholat witir selalu ganjil, dari 1 rokaat hingga 11 rokaat. Sholat witir 3 rokaat bisa dilakukan dengan 1 kali salam atau dengan 2 kali salam. Pada witir 3 rokaat, surat yang disunnahkan untuk dibaca adalah surat Al-A'la pada rokaat pertama, surat Al-Kafirun di rokaat kedua, dan surat Al-Ikhlas beserta 2 surat Mu'awwizatain atau surat Al-Falaq dan surat An-Nas untuk rokaat terakhir. Sedang sholat witir 5 rokaat dilakukan langsung 5 rokaat. Duduk tasyahud dilakukan hanya pada rokaat kelima, kemudian langsung salam. Sedang dalam sholat 7 rokaat dikerjakan tanpa duduk tasyahud kecuali pada rokaat ke-6. Kemudian dilanjutkan dengan berdiri pada rokaat ke-7, duduk tasyahud pada rokaat itu, dan salam. Begitu pula dengan sholat 9 rokaat, duduk tasyahud hanya pada rokaat ke-8 dan kembali berdiri untuk rokaat ke-9, kemudian duduk tasyahud akhir dan salam. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kadang-kadang Rasulullah SAW melaksanakan witir di awal malam, pertengahannya, dan akhir malam. Sedangkan kebiasaan akhir beliau adalah beliau mengakhirkan witir hingga tiba waktu sahur. Hadis riwayat Muslim. Sepertiga malam terakhir memiliki keutamaan sebagai waktu diijabahnya doa, dan malaikat pun ikut hadir dalam sholat di waktu-waktu ini. Pada sholat witir disunahkan membaca doa kunut sebelum atau sesudah rukuk pada rakaat terakhir, namun tidak melakukannya pun diperkenankan. Selepas sholat witir, Rasul mengajarkan untuk membaca Subhanal Malikil Quddus Rabbil Malaikati Warruh, Maha suci zat yang merajai lagi maha suci, Tuhan para malaikat dan ruh. Utamakan witir dan raihlah keberkahan, insya Allah. Dan pada sebahagian malam hari, bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 79. Selain sholat witir, salah satu rangkaian qiyamul lail yang terutama adalah sholat tahajud. Berbeda dengan witir, sholat tahajud dilakukan dengan jumlah rokaat genap. Menurut Imam Nawawi, tahajud berarti sholat pada waktu malam. Hajada ar-rajulu, artinya laki-laki itu tidur.
Sedang tahajjada artinya dia keluar dari hujud, tidur menuju solat. Berdasar arti ini, maka ulama mazhab Maliki dan Syafi'i menganjurkan melaksanakan sholat tahajud setelah tidur. Namun ulama lainnya juga memasukkan sholat sebelum tidur yang dilakukan setelah sholat isya dan sebelum sholat subuh adalah sholat tahajud. Tak perlu dibantah lagi keutamaan sholat tahajud. Berbagai hadis telah menunjukkan kelebihannya. Begitu pula ayat suci Al-Quran bertaburan mengingatkan akan nikmatnya sholat tahajud. Rasul bersabda bahwa seseorang yang sholat di malam hari, ia telah terlepas dari 3 ikatan setan. Pada pagi harinya ia akan merasa segar dan berjiwa bersih. Kelalaian melaksanakan sholat tahajud berbuah pada kotornya jiwa dan terasuki oleh sifat malas beramal soleh. Na'udzubillah min zalik. Dalam hadis lain juga disebutkan balasan kebaikan yang dijanjikan bagi yang mengamalkan sholat tahajud. Hendaklah kalian melakukan sholat malam, karena ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia sebagai amal takarrub bagi kalian kepada Allah, menjauhkan dosa dan penghapus kesalahan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ketegasan pentingnya sholat malam juga disebut dalam firman Allah surat Al-Insan ayat 26. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan pula bahwa sejak malam datang sampai fajar menjelang, Allah akan mengampuni siapa yang meminta ampun kepadanya, memberi apa yang dipinta, dan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan dengan tulus dan ikhlas. Begitu pentingnya sholat tahajud, sampai Rasul mewasiatkannya pertama kali saat memasuki Madinah, agar umatnya menegakkan sholat di malam hari agar selamat masuk surga. Dan masih banyak lagi hadis yang mengungkapkan kelebihan dan kebaikan yang menunggu bagi umat yang melakukan sholat tahajud. Kemudian bagaimana sholat tahajud yang diajarkan oleh Rasul? Niat akan menunaikan sholat tahajud bisa dilakukan sejak sebelum tidur. Dan sejak itulah telah terhitung pahala akan sholatnya dan tidurnya pun akan menjadi sedekah. Bahkan jika ia terlewat dari bangun untuk sholat tahajud, ketika terbangun disunnahkan untuk mengusap muka, berzikir dan bersiwak. Kemudian membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Rasul memulai sholat tahajud dengan 2 rakaat yang pendek. Kemudian di sholat berikutnya beliau memperpanjang berdiri, ruku dan sujudnya. Jumlah rakaat sholat tahajud tidak terbatas, seringkali dilakukan dalam 2 rakaat. Bahkan Rasul sholat tahajud hingga kakinya pecah-pecah. Rasul tidak pernah menentukan bacaan dalam setiap rakaatnya. Terkadang beliau hanya membaca Ya Ayyuhal Muzammil dan sejumlah 20 ayat. Di lain waktu beliau membaca 50 ayat. Beliau kemudian bersabda, siapa yang sholat dalam semalam dengan 100 ayat, maka tidaklah ia terhitung dalam orang-orang yang lalai. Dengan 200 ayat, maka sungguh ia terhitung dari orang-orang yang qanit atau khusyuk lagi ikhlas. Sholat tahajud dilakukan sesuai kemampuan. Para sahabat Rasul melakukan sholat tahajud dengan cara yang berbeda. Sayyidina Abu Bakar sholat tahajud dengan melirihkan suaranya karena beliau ingin memperdengarkan bahwa beliau bermunajat kepada Allah. Sedang Sayyidina Umar sholat dengan mengeraskan suaranya karena beliau ingin sekaligus membangunkan orang-orang yang tertidur dan mengusir setan dan mengajak untuk ikut sholat tahajud bersama beliau. Rasul tidak menyalahkan keduanya, bahkan beliau menganjurkan Abu Bakar untuk mengeraskan suaranya, sedang Umar untuk melirihkan suaranya. Dengan demikian, tujuan keduanya terpenuhi. Kesukaan akan sholat malam juga ditunjukkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Menurut Muawiyah bin Abi Sufyan, Sayyidina Ali tidak merasa gembira dengan dunia dan gemerlapnya. Beliau merasa gembira dengan malam dan kegelapannya. Ketika malam telah gelap dan bintang telah tenggelam, Muawiyah bersaksi bahwa ia melihat Sayyidina Ali berdiri miring di tempat sholatnya sambil meraba jenggotnya dan menangis seperti orang yang ditimpa kesedihan, seolah-olah mendengar beliau mengatakan, wahai Rab, dengan penuh permohonan. Walaupun hanya sebagai sholat sunnah, namun sholat tahajud tidak sepatutnya hilang dalam amalan malam kita.
Rasul bersabda bahwa orang yang tidur sepanjang malam dan tidak terbersit keinginan untuk sholat tahajud sebagai orang yang telah dikencingi setan di kedua telinganya. Semoga kita diberi kekuatan untuk terbangun dan terlepas dari rasa kantuk untuk berpasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang paling dikenal karena selalu menyertai dan mengiringi salat wajib. Yang dilakukan sebelum sholat wajib disebut qobliyah, dan sesudah sholat wajib disebut ba'diyah. Sholat sunnah qobliyah mempersiapkan diri dan jiwa yang sebelumnya telah disibukkan oleh urusan duniawi agar sigap dan tidak lalai dalam melaksanakan sholat wajib. Sedangkan sholat sunnah ba'diyah dimaksudkan menutupi beberapa kekurangan yang terjadi dalam sholat wajib yang baru dilakukan. Sungguh Allah Maha Penyayang terhadap hambanya, diberinya keleluasaan dan keringanan untuk menyempurnakan ibadah sholat wajib. Bahkan dengan setiap sujud yang kita lakukan, Allah akan meninggikan satu tingkat derajat kita dan menghapus satu kesalahan. Maka berlomba-lombalah dalam memperbanyak sujud dalam sholat sunnah. Sholat rawatib terbagi menjadi dua. Sholat sunnah mu'akkad yang disebutkan oleh Ibnu Umar, aku ingat 10 rakaat dari Nabi SAW, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, serta 2 rakaat sebelum sholat subuh. Pada saat itulah Nabi SAW tidak mau ditemui. Hafsah radhiyallahu anhuma menceritakan padaku bahwa jika muazin mengumandangkan azan dan fajar yang kedua telah terbit, beliau sholat 2 rakaat. Kebiasaan lain yang diceritakan oleh Siti Aisyah, Rasul melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Sedangkan sholat sunnah ghairu mu'akkad adalah 2 rakaat sebelum sholat asar, maghrib, dan isya. Namun dalam beberapa hadis lainnya disebutkan pula keutamaan 4 rakaat sebelum sholat asar. Rasul pernah pula bersabda, seorang yang melakukan sholat sunnah 12 rakaat setiap harinya karena Allah, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 setelahnya, 2 lagi setelah maghrib dan isya, serta 2 sebelum subuh, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah istana di surga. Masya Allah. Amalan rawatib hendaknya dilakukan secara kontinu. Allah mencintai amalan yang kontinu walaupun sedikit. Imam Nawawi lebih mengutamakan amalan yang sedikit namun konsekuen dilakukan daripada amalan yang banyak namun hanya sesekali. Beliau menyatakan bahwa amalan sedikit yang rutin akan mengekalkan ketaatan, zikir pendekatan daripada Allah, dan kuatnya niat dan keikhlasan dalam beramal. Balasan pahala yang lebih besar dan jaminan diterimanya amalan oleh Allah adalah kelebihan merutinkan amalan walau sedikit. Wallahu a'lam. Dari keseluruhan sholat rawatib, 2 rakaat sebelum sholat subuh adalah yang paling utama. 2 rakaat ini masih termasuk dalam amalan qiyamul lail. Jika sholat rawatib lainnya boleh ditinggalkan dalam keadaan bepergian, namun Rasul tidak pernah meninggalkan sholat sunnah qabliyah subuh ini. Bahkan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang menyebutkan bahwa sholat sunnah fajar atau subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Surat yang baik dibaca pada 2 rakaat sholat ini adalah surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun. Menginjak pada sholat rawatib ba'diyah, sholat sunnah ini hendaknya dilakukan dengan memberi jeda sejenak setelah sholat wajib dengan zikir atau berpindah tempat sholat. Umar bin Khattab menegur seseorang yang langsung berdiri untuk sholat sunnah setelah selesai sholat wajib. Beliau berkata, duduklah. Celakalah ahlul kitab itu karena tidak adanya sela di antara sholat mereka. Dan Rasulullah membenarkan pernyataan ini dengan bersabda, Umar ibn Khattab telah berbuat baik. Hikmahnya adalah sebagai pembeda antara sholat wajib dan sholat sunnah, serta memperbanyak tempat kita sujud menyembah Allah, sehingga lebih banyak saksi atas amalan kita kelak di hari kiamat. Duha berarti waktu terbitnya matahari atau naiknya matahari.
Para ahli fiqih mengartikan sholat duha sebagai sholat sunnah yang dilakukan ketika matahari telah tinggi dan panasnya terasa, atau yang disabdakan Rasul sebagai waktu tatkala anak-anak unta merasakan kakinya kepanasan karena terbakar panasnya pasir. Batas waktu pelaksanaan sholat ini adalah sekitar 1/4 jam setelah terbit matahari sampai menjelang zawal atau tergelincirnya matahari sebelum waktu terlarang untuk sholat. Dengan jumlah minimal 2 rakaat, namun tidak ada batasan maksimal. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasul melaksanakan sholat duha dengan 4 rakaat dan menambahnya sesuai kehendak Allah. Tidak ada bacaan surat khusus dalam tiap rakaat sholat duha. Jadi surat apapun boleh dibaca setelah surat wajib Al-Fatihah. Apa yang menyebabkan sholat duha ini begitu penting? Rasul bersabda, setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai matahari terbit. Memisahkan, menyelesaikan perkara antara 2 orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah. Serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Padahal dalam hadis lain disebutkan bahwa setiap manusia memiliki 360 persendian. Lalu siapakah yang mampu bersedekah sebanyak 360 kali dalam sehari? Maha Pemurah Allah yang memberi hambanya kemudahan dalam memenuhi kewajiban bersedekah dengan hanya menunaikan 2 rakaat sholat duha. Dari Abu Dzar, Nabi SAW bersabda, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih, subhanallah, bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid, alhamdulillah, bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil, la ilaha illallah, bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir, Allahu Akbar, juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, mengajak kepada ketaatan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi, diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Seorang yang menyempatkan dan menyelesaikan ibadah duha di pagi hari sebagai urusan akhirat, maka Allah akan menjauhkan darinya keburukan yang akan terjadi di siang hari. Dimudahkan baginya urusan-urusan dunia di siang harinya. Ketaatan terlihat pada orang yang mau melaksanakan sholat duha, karena sholat duha adalah sholatnya orang-orang awwabin atau orang yang kembali kepada Allah. Masya Allah.